Kak Kai, ada sesuatu. Sebenarnya aku nggak mau bilang. Tapi orang tuaku baru saja kecelakaan di luar negeri. Mereka butuh operasi segera. Biaya operasinya saja sudah 300.000. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Kak Kai. Aku transfer uangnya sekarang. Makasih, Kak Kai. Aku ada urusan duluan ya. Bukankah kamu bilang mau ke rumahku malam ini? Lain kali aja. Dunia cinta itu penuh warna, tapi sebenarnya tersembunyi lumpur. Orang yang polos melangkah masuk, maka akan hancur selamanya. Kamu transfer uangnya ke gadis itu saja. Aku sudah bantu dia mengambil kembali 300.000 itu. Xiafei, kamu benar-benar cewek brengsek paling hebat. Rasa hormatku padamu mengalir deras seperti sungai. Stop. Aku cuma bantu para gadis yang ditipu cowok untuk mengambil kembali hak mereka. Kamu nggak tahu ya? Sekarang saudari-saudari di aliansi anti-player semua memanggilmu Ratu. Basmi yang brengsek, tegakkan keadilan. Ini sudah jadi tugasku. Aku kasih tahu ya, akhir-akhir ini banyak lagi cowok brengsek. Berita ini, dan berita ini. Semua harus dibalas. Sayang, kamu pasti capek kerja. Besok aku masakin sup buat kamu ya. Gak apa-apa sayang. Bagaimanapun juga, aku cinta kamu. Oh, malam ini kamu harus pergi ke sebuah pesta mewah. Targetnya adalah influencer pria dengan puluhan juta followers. Dia membujuk fans di bawah umur untuk pinjam uang, lalu kabur dengan uangnya. Aku sudah panggil sopir, sebentar lagi aku ke sana. Oke. Maaf, aku telat. Maaf. Sayang, gajiku bulan ini sudah kuberikan semua padamu. Xiafei itu penurut banget kayak anjing. Dia baru saja kasih gajinya bulan ini semua ke aku. Malam ini aku atur buat kamu. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi percaya cinta. Memutuskan untuk menghukum semua cowok brengsek di dunia. Maaf. Gak apa-apa. Ayo kita pergi. Lihat deh, itu Gu Huainian. Wah, ganteng banget. Halo, Presdirgu. Bisa datang ke pesta seperti ini. Dulu kau bisa tertarik sama uangku yang cuma beberapa ribu itu. Ini siapa sih? Gak tahu, apa Presdirgu naksir dia? Kamu. Mulai hari ini, aku akan membuat semua cowok brengsek di dunia ini bangkrut total. Kamu gak apa-apa? Kamu ganteng juga, ya? Aku baru keluar dari desa. Kota ini ramai sekali ya. Kamu dari desa ya? Kamu mabuk ya? Aku antar pulang ya. Dasar cowok brengsek, mau tidur bareng. Nggak bisa bikin alasan yang lebih bagus ya, cowok ganteng. Dompetku ketinggalan di rumah. Bisa bantu aku bayar? Kalau kamu bayarin aku, pulang nanti aku ganti. Sekalian aku bikin kamu terbang ke surga. Ini gak enak kan? Kakak tampan, kalau jantan cepatlah. Tunggu sebentar. Halo, berapa harga ini? 3.000. Kok mahal banget? Kakak tampan, tolong aku dong. Aku cuma punya segini. Tuan, uangnya pas. Terima kasih ya. Dia kemana? Kamu... Aku senang kamu masih mengingatku. Dia, orang pertama yang kutipu.
Kamu jadi makin cantik. Kamu juga kelihatan makin kaya. Dulu kayak udik, sekarang banyak berubah. Kamu suka penampilanku sekarang? Kamu setampan itu, siapa yang gak suka? Aku selalu mencarimu. Mau berdansa denganku? Prestirku terlalu sopan. Kamu, prestir grupku yang terhormat. Kenapa dulu pura-pura jadi polos dan lugu? Apa cewek-cewek di luar sana sudah nggak seru lagi? Betul. Mereka semua nggak seseru kamu. Bosan. Itu influencer cowok yang nipu fansnya. Aku ada urusan. Nanti ngobrol lagi. Halo, kamu Kak Ma? Ya? Kamu yang itu? Fans wanita peringkat 1 yang kaya raya itu? Betul sekali. Gaun bludru hitam Chanel V-neck, kalung berlian Beko, anting Air Mata Galaxy. Benar-benar wanita super kaya, ya? Kak Ma, aku suka banget sama kamu. Punya fans cantik ini, suatu kehormatan bagiku. Gimana kalau setelah acara malam ini, aku main ke rumahmu? Boleh juga. Kalau begitu, Dia mau kena pancing nih. Tunggu sebentar. Dia sudah ada janji malam ini. kamu siapa sih? Dia sudah ada janji malam ini. Siapa ya? Kak Ma, aku tidak kenal dia. Ini tempat umum. Mumpung aku masih bicara baik-baik, cepat pergi sana. Kak Ma, jangan hiraukan dia. Aku akan ajak kamu lihat-lihat rumah mewahku. Bagus. Prestirgo, Xiaofei terkenal jago memikat pria. Dia hanya kenal uang, bukan orangnya. Bagus sekali kalau begitu. Sekarang aku punya banyak uang. Kamu benar-benar kaya ya? Untung saja rumah mewah sewanku ini baru kedaluarsa besok. Kalau tidak, repot deh. Kenapa kamu di sini? Sudah selarut ini. Aku mau pulang. Jangan-jangan kamu menguntitku ya? Kamu ini tampangnya lumayan. Kok malah jadi penguntit? Xiaofei, kenapa kamu tertarik padanya? Apa dia kaya sekali? Bukan. Urusanku, bukan urusanmu. Minggir. Kalau begitu, kenapa kamu tidak tertarik padaku? Aku sehat. Uangku juga banyak. Gila. Jangan ganggu rencanaku. Kalau tidak, ku bunuh kamu. Sekarang, bisakah kamu jelaskan kenapa dia bisa masuk rumahku? Maaf, Prestirgo. Sebelumnya, Anda bilang untuk menyewakan villa yang tidak terpakai. Tenang saja, setelah jam 12 malam ini, masa sewanya akan habis. Oke. Tinggal 22 menit lagi. Kamu pulang duluan saja. Prestirgo, Prestir tidak pulang? Ini rumahku sendiri. Aku mau jaga rumah. Prestirgo, kalau begitu, saya pulang duluan. Semangat, Prestirgo. Wanita ini kaya sekali ya. Kama, jujur saja ya. Akhir-akhir ini, aku agak kekurangan uang. Butuh dana putar. Kamu mau berapa? 2 juta? Sebanyak itu? Kalau kamu bantu aku dengan dana putar ini, setelah itu, aku akan memberimu keuntungan yang kamu inginkan. Benarkah? Tentu saja. Aku kenal semua orang-orang top di kalangan ini. Bisa aku kenalkan padamu. Lagi pula, menurutmu, aku tidak seharga 2 juta? Seharga
Tentu saja kamu seharga. Wanita ini kaya sekali. Seharusnya tidak akan menipuku, kan? Jangan terburu-buru dong. Jangan terburu-buru. Aku sudah tidak sabar. Tidak mau sesuatu yang berbeda. Mau? Tentu saja aku mau. Setelah malam ini, aku akan jadi milikmu. Uangku juga milikmu. Oke. Kakak ini akan menyayangimu dengan baik. Kamu nakal sekali. Transfer uangnya dulu dong. Oke, itu hal kecil. Apa-apaan ini? Bagaimana kau bisa masuk? Kau siapa? Kenapa kau memukulku? Cepat lepaskan aku. Bagus. Kalian main ikat-ikatan ya? Jangan datang di waktu yang tidak tepat. Aku belum sempat transfer uang pakai pengenalan wajah. Nih, Kalian menerobos masuk rumah orang lain. Aku sudah lapor polisi. Apa? ini rumahku. Sejak kapan jadi rumahmu? Betul. Baru masuk langsung mukul orang. Gila ya. Kamu. Kuberi kau 3 detik. Pergi dari sini. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kamal. Kamal. Sudah. Sekarang orang yang tidak penting sudah pergi. Maksudmu apa ini? Jelaskan yang jelas. Rumah ini adalah properti grupku. Sekarang waktunya sudah habis. Aku datang untuk mengambil alih. Bukan itu yang kumaksud. Lalu, apa yang ingin kau tanyakan? Minggir. Apa yang kau lakukan? Wah, gila. Berani-beraninya kau menggangguku. Biar kau tahu rasa. Jawab. Kenapa kau terus menggangguku? Dulu kau menipuku. Apa itu berarti kau tidak perlu bertanggung jawab? Oh, jadi kau masih belum bisa melupakanku ya? Meskipun aku bertanggung jawab padamu, itu hanya sandiwara. Tidak ada cinta sejati. Prestirku masih mau? Cinta sejati? Aku punya. Aku mau orangnya. Tidak bisa. Aku tidak boleh kalah dari bocah ini. Menarik ya. Kamu pasti sudah menipu banyak gadis seperti ini kan? Kamu yang pertama. Jago sekali menipu. Dulu kamu sengaja berpura-pura jadi orang desa. Bocah lugu. Aku tidak salah ingat kan? Waktu itu aku baru datang ke kota. Semua yang kupunya kamu tipu habis. Aku tidur di luar 3 hari 3 malam. Aku tidak mau dengar kamu mengarang cerita. Pergi sana. Sekarang aku sudah kaya. Coba pancing aku. Pergi. Kamu anggap aku apa? Baik.
Prestirku, ini espresso yang Anda minta. Prestirku, tadi malam bagaimana? Jangan banyak tanya. Mengerti. Prestirku, ini semua materi tentang Xia Fei. Sesuai permintaan Anda. Dulu Nona Xia, karena masalah pacarnya, bertengkar dengan keluarganya. Siapa sangka, akhirnya dia malah dikhianati pacarnya ini. Setelah itu, dia mulai menjebak cowok-cowok brengsek, bahkan mendirikan aliansi anti-player khusus. Di kalangan mereka, dia dijuluki Ratu. Prestirku, menurut Prestir, jangan-jangan Nona Xia sengaja mendekati Prestir? Bagus. Ini berarti dia belum punya pacar. Dan itu artinya aku masih punya kesempatan. Aduh, Prestirku sudah tidak tertolong lagi. Xia Fei, kamu benar-benar idolaku. Presdirgu itu pangeran impian semua wanita di kota ini. Sekarang kamu bahkan sudah berhasil menggaetnya. Jangan ceriwet. Terakhir gagal. Kali ini, aku akan menghabisi Kak Ma. Kali ini, kamu tidak akan bisa lolos dari tanganku. Kali ini, kamu tidak akan bisa lolos dari tanganku. Aku mengorbankan pekerjaan di luar negeri demi kamu. Bahkan gaji jutaan per tahun dan kartu hijau pun kutinggalkan. Kenapa kamu meninggalkanku? Kamu tidak melakukannya demi aku. Kamu melakukannya demi dirimu sendiri. Demi nafsu bejatmu yang tidak bisa dikendalikan. Kebetulan sekali Kak Ma. Kita bertemu lagi. Kamu? Kenapa kamu mencariku lagi? Kak Ma, kejadian yang kemarin itu cuma kecelakaan. Aku tidak menyangka Gu Huainian sampai segitunya mengejarku, sampai menerobos masuk ke rumahku. Grup Gu yang terkenal itu, Gu Huainian. Bahkan dia juga pengagummu. Kamu mau naik ke level yang lebih tinggi? Atau seumur hidup ini? Cuma mau jadi selebgram? Mau. Tentu saja aku mau ikut kamu. Baguslah. Kemarin rencanaku gagal. Hari ini aku harus berhasil. Kak Ma, aku temani kamu main bola. Oke. Dia wanita yang selalu dipikirkan Gu Huainian siang dan malam. Nona, perlu aku bawa dia ke sini untuk diberi pelajaran? Tidak perlu. Aku mau lihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Gu Huainian, apa yang ada pada wanita ini sampai membuatmu begitu terobsesi? Hebat. Wanita ini benar-benar menarik. Aku harus mendapatkannya. Masalah perputaran dana kemarin, bagaimana penyelesaiannya? Belum selesai. Kamu bisa cerita padaku. Aku bisa bantu kamu. Kak, benarkah? Tentu saja. Jangan percaya dia. Dia itu penipu. Apa? Jelaskan padaku baik-baik. Dia itu penipu. Dia menipu 180.000 dariku. Demi dia, aku meninggalkan istri dan anakku. Sekarang aku bahkan tidak bisa pulang. Semuanya, tolong nilai ini. Bisakah kamu berhenti berakting? Kamu berselingkuh di luar padahal istrimu sedang hamil. Aku tidak salah kan? Oh, kamu? Tunggu, Meja pertandingan standar internasional. jangan-jangan kamu selama ini menipuku? Kama, mana mungkin? Aku dengar, akhir-akhir ini ada wanita gila di kalangan atas Qingquan yang khusus menargetkan pria-pria brengsek, menipu semua harta mereka. Jangan-jangan itu kamu? Bagus, wanita busuk. Berani-beraninya kamu membuat rencana melawanku. Aku... Meja pertandingan standar internasional. Kupikir aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Semuanya, lihat baik-baik. Wanita ini selalu menipu uang pria. Aku juga dengar, dia terus mendekati grupku, Gu Huainian. Xia Fei diganggu. Prestirku, saya akan segera menyuruh orang mencari lokasi Nona Xia. Aku hanya memberimu 3 menit. Xia, Enggak nyangka dia secantik itu. Ternyata penipu. Masa sih? Gu Huainian bakal suka sama cewek kayak gini. Betul-betul dia. Dia itu penipu. Gu Huainian. Oh, Gu Huainian. Enggak nyangka, kamu malah jatuh cinta sama penipu ulung. Dia itu kuda liar. Keluarga online, wanita ini mau membunuhku. Aku tidak bersalah.
Kamu menjijikan banget. Aku pasti akan membuatmu menderita selamanya dan hancur reputasinya. Jangan buru-buru. Biarkan semua penggemar melihat seperti apa sifat aslimu. Semuanya lihat kan? Gawat. Itu video aku membius penggemar wanita. Kalian semua sudah lihat kan? Orang ini membius penggemar wanita, mengambil foto, menipu uang dan tubuh mereka. Beberapa gadis bahkan sampai beberapa kali menyayat pergelangan tangan, ingin bunuh diri. Kau! Bagaimana bisa? Ayo, semuanya lihat baik-baik. Beginilah rupa cowok brengsek. Inilah wajah asli si brengsek itu. Image hancur. Tidak menyangka kamu seperti ini. Image hancur. Tidak menyangka kamu orangnya seperti ini. Hancur. Aku jijik sampai mau muntah. Aku jijik sampai mau muntah. Kembalikan ponselku! Kalian semua harus ingat baik-baik. Harus hati-hati dalam menilai orang. Orang seperti ini benar-benar jahat dari lahir. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Betul, betul. Tidak. Bukan begitu. Semuanya bubar saja. Jangan membuat keributan di sini. Nona cantik, terima kasih banyak. Apa yang kau lakukan? Fei. Tamparan ini sudah lama ingin ku tampar kau. Kau siapa? Aku tidak mengenalmu kan? Wanita jahat. Tetaplah wanita jahat. Jangan berani-beraninya menyentuh orang yang tidak seharusnya kau sentuh. Maksudmu, Gu Huainian kan? Aku tidak peduli kau siapa. Aku kira siapa. Ternyata cuma wanita bucin. Kau berani memukulku. Tangkap dia. Lepaskan aku. Kau ini siapa sih? Aku peringatkan kau. Kalau kau berani mendekati Gu Huainian lagi, aku akan membuatmu hidup tak tenang mat. Gu Huainian. Pria yang so polos itu, siapa juga yang mau? Prestirku. Aku tahu kau siapa. Dulu, saat Gu Huainian datang ke kota ini, karena kau menipunya, berapa banyak penderitaan yang dia alami, baru bisa menjadi orang terkaya di kota ini. Semua karena kau. Dia sekarang tidak percaya wanita lagi. Membuatku mengejarnya begitu lama, tidak ada gunanya. Dulu dia bukannya sok polos untuk menggodaku. Dia sama sekali belum pernah pacaran. Dia baru saja dari desa ke kota. Hanya karena satu perkataanku. Dia benar-benar memberikan semua hartanya padaku. Kok bisa ada orang sebodoh itu ya? Dasar cewek mat. Tahan dia. Mau apa? Lepaskan aku. Karena kamu sudah mendekati banyak pria, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Tunggu. Bicara baik-baik. Aku akan memberikan Gu Huainian padamu, mau? Tutup mulutmu. Kalau tidak, nanti akan lebih sakit. Prestirku. Siapapun yang berani mengganggu Fei, aku akan membuatnya lenyap dari dunia ini. Gu Huainian, bagaimana bisa kamu memukul anak buahku? Dia bukan orang yang bisa kamu ganggu. Prestirku, saya salah. Tangan mana yang tadi menyentuh Nona Xia? Mau diselesaikan sendiri? Atau aku yang turun tangan? Dan lagi, Nona Xia, maafkan saya. Gu Huainian, apa maksudmu? coba saja kamu ganggu Fei lagi. Kalau dia meneteskan air mata, aku akan membuatmu berdarah 1 liter. Kamu sangat mencintai wanita ini, mencintai wanita yang mulutnya penuh kebohongan ini. Apa kamu tahu dia itu menggoda banyak pria di mana-mana loh? Itu urusanku. Huainian? Pergi. Aku tidak mau melihatmu bulan ini.
Jadi, kamu akan demi wanita yang menipumu ini? Kau tega padaku. Gemengsi, aku peringatkan kau. Jika kau berani lagi mendekatinya selangkah pun, aku akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga G. Dan kau, jangan pernah berharap bertemu denganku lagi. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Prestirgu, 3 tahun lalu, aku yang salah padamu. Coba tunjukin kode QR pembayaranmu. Aku mau balikin uang yang dulu 3.000 yang aku tipu darimu. Aku nggak mau uang. Nggak mau ya sudah. Aku mau. Oh, itu. Aku tadi buru-buru naik ke sini. Ponselku ketinggalan di mobil. Gimana kalau kamu add aku? Oke. Akhirnya ter-add juga. Sudah, nanti aku konfirmasi. Aku belum selesai bicara loh. Bukankah tadi bilang ponselnya ketinggalan di mobil? Kok cepat sekali dikonfirmasi? Prestirku, Anda baik-baik saja? Xiafei, add aku sebagai teman. Cuma add teman saja sudah sebahagia ini? Nona Xia punya posisi yang sangat penting di hati Prestirku ya? Tadi kamu buru-buru pergi. Beberapa hal hanya bisa dibicarakan langsung. Asisten Lee, dia lagi ngajak kencan aku kan? Kapan kamu ada waktu? Aku selalu ada waktu. Oke, malam ini jam 10, ketemu di bar. Jangan sampai tidak datang. Tidak masalah. Tadi Gemengsi bilang apa? Sampai Xiafei salah paham padaku? Asisten Lee, Prestirku, silakan. pergi ke Mall Group. Aku mau ganti baju. Sekalian, potong rambut juga. Hah? Xiafei pertama kali mengajakku kencan, aku harus serius. Nona Xia janji jam 10. Prestirku malah datang 1 jam lebih awal. Pergi sana. Jangan ganggu kencanku. Kau mati. Lihat apa? Datang sepagi ini kok tidak pesan minum? 2 mojito. Nona Xia, ada apa kau mencariku? Nona G sebelumnya mengatakan beberapa hal padaku. Dulu Gu Huainian datang ke kota ini karena kau menipunya. Berapa banyak penderitaan yang dia alami baru bisa menjadi orang terkaya di kota ini. Gemengsi, dia benar-benar mengatakan hal buruk. Gemengsi itu cuma omong kosong. Jangan percaya kata-katanya. Benarkah? Hmm. Baguslah kalau begitu. Padahal aku sudah menyesali perbuatanku untuk cowok brengsek sepertimu. Xiafei, sejak pandangan pertama padamu, aku tidak pernah mencintai orang lain lagi. Kalau begitu, kita tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Apa aku salah bicara? Kamu tidak salah. Aku yang seharusnya tidak percaya pada pria. Gu Huainian, uangnya sudah kutransfer padamu. Setelah ini, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. 3.000 saja sudah mau memutuskan 3 tahun terakhir? Xiafei, kamu pintar sekali berhitung ya. Tunggu, apa kita ada salah paham? Salah paham? Kamu sudah 3 kali berturut-turut mengganggu pekerjaanku. Aku sudah tidak berutang padamu. Presdirgu, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Xiafei, bagaimana kalau aku bergabung dengan aliansi anti-playermu? Aku akan jadi wingmanmu. Kamu? Saat ini, seharusnya tidak ada wingman setampan ini kan? Kamu mau jadi wingmanku?
Wajah setampan ini, tubuh sebagus ini, digunakan untuk jadi wingman sayang sekali kan? Tidak sayang sama sekali. Aku memang dilahirkan untuk jadi wingmanmu. Pekerjaanmu terlalu berbahaya. Aku ingin melindungimu. Membiarkan grupku terbengkalai hanya untuk melindungiku. Maaf saja, aku tidak butuh. 3 tahun ini, aku pernah gagal dan juga sering jatuh. Tapi semua penderitaan ini, aku, Xia Fei, sudah menelannya sendiri. Dulu, aku tidak butuh pria. Sekarang, aku lebih tidak butuh lagi. Nona Xia, aku ini banyak gunanya loh. Sumber daya apapun yang kamu butuhkan, aku bisa memberikannya padamu. Kalau ada kebutuhan, nanti aku kabari lagi, ya? Dia bersedia aku bergabung. Xia Fei, aku pasti akan mendapatkanmu. Asisten Lee, kenapa Xia Fei membenciku? Presdirku, Anda sudah mabuk. Bawa lagi minumannya. Presdirku yang tidak pernah menyentuh alkohol, ternyata mabuk demi Nona Xia. Presdirku, kalau Anda terus minum begini, tidak akan ada gunanya. Belum cukup. Aduh, Nona Xia, dia pasti tidak membencimu. Kau lupa, dia jadi begini karena ditipu pria. Pada dasarnya, dia kehilangan kepercayaan pada pria. Lalu, apa yang harus kulakukan? Seharusnya kau biarkan dia melihat ketulusan dan tanggung jawabmu. Ketulusan dan tanggung jawab. Aku punya ide. Tuanmu Jalin. Kalian semua keluar. Presdirku, tengah malam begini tidak tidur, ada urusan penting apa mencariku? Kau bantu aku pikat wanita bernama Xia Fei. Apa? Kau menyuruhku merayu wanita bernama Xia Fei. Presdirku, jangan-jangan kau tertarik padanya? Ya, Tentu saja. pohon besi berbunga juga ya. Ada kesalahpahaman antara aku dan dia. Selama urusan ini beres, syaratnya bisa dibicarakan. Presdirku sudah bicara. Mana mungkin aku tidak setuju? Dia berbeda. Tenang saja. Di seluruh kalangan atas Jingquan, belum ada wanita yang tidak bisa kudapatkan. Babi ini, ya sudah jomblo bertahun-tahun. Akhirnya, ada kesempatan untuk mendapatkan call itu. Xia Fei, pertunjukan akan segera dimulai. Maksudmu, Presdir Gu yang terhormat ingin jadi wingman kita? Si brengsek itu. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Xia Fei, Gu Huainian itu pasti suka padamu. Jangan mengutukku deh. Dia itu Presdir Gu loh, apa salahnya disukai dia? Tapi dia juga cowok brengsek sejati. Bukankah Gemengsi sudah mengklarifikasi untuknya? Dia menyangkalnya. Lagi pula, dia sudah menggagalkan misi kita berkali-kali. Ulasan buruk kita jadi makin banyak. Dia pasti tertarik padamu. Banyak banget yang tertarik padaku. Kalau tebakanku salah, semua luas eventmu untuk setengah tahun ke depan, aku yang bayar. Sekaya itu, ya? Minta sugar mommy untuk membiayai dong. Salah, Kak. Ada misi baru. Bisnis kita lebih penting. Lin Jin, tuan muda Lin dari keluarga Lin. Dia sengaja mengincar yang masih polos mahasiswi. Setelah puas,
Dia buang begitu saja, bahkan membujuk untuk aborsi. Orang ini menjijikan sekali. Lin Jin, besok malam jam 6, dia akan tiba tepat waktu di restoran Jingling. Kamu terus selidiki informasi Lin Jin. Baik, Besok malam aku akan menghabisinya. Membuatnya kehilangan segalanya. Target sudah terlihat. Benar-benar playboy cap kaki 5. Kak Gu, dia berjalan ke arahku. Presdir Gu, seleramu memang unik ya. Lin Jin, bersikaplah yang benar. Aduh, cantik, kamu tidak apa-apa. Si playboy ini kena jebakan. Aduh, kakak aku jatuh. Sakit sekali. Kok bisa ceroboh begitu sih? Kakak, kamu Tuan Muda Lin? Dari grup Lin kan? Aku sudah lama mengagumimu. Kakak mau main denganku? Lin Jin, jaga tanganmu. Kakak, ayo kita main game. Kalau kakak menang, aku akan biarkan kakak memakanku. Tapi kalau kakak kalah, aku yang akan memakan kakak. Nyonya ini, jangan main terlalu besar dong. Xia Fei, kau benar-benar hebat. Bagaimana? Kakak berani main denganku? Baiklah. Kalau begitu, bagaimana kalau kita main yang lebih nyata? Oke. Tuan Muda Lin mau main apa? Aku akan menemanimu sampai akhir. Baiklah. Begini saja. Asal kau bisa menghabiskan semua minuman ini, apapun yang kau inginkan, aku akan kabulkan. Minum semua? Dia mainnya kejam sekali. Adik manis, tidak berani, ya? Bagus. Cukup berani. Oke. Minum. Mei Ai benar-benar seksi dan kejam. Minum. Lin Jin, begini caramu membantu. Mana ku tahu? Dia mainnya sekejam ini. Kalau wanita lain pasti sudah menyerah dari awal. Gila. Ya. Kalau dia terus minum begini, apa tidak akan terjadi apa-apa? Tuan Muda Lin, tinggal 3 gelas lagi. Janji tadi. Jangan sampai lupa. Tuan Muda Lin kami selalu menepati janji. Yang kuinginkan tidaklah sederhana. Tenang saja. Asal kau habiskan, semuanya akan sesuai janji. Tuan Muda Lin memang murah hati. Xia Fei, kau gila ya? Jangan minum lagi. Apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu minum begini? Apa urusanmu, bukankah? Sudah kubilang, jangan menggangguku. Kau kenapa? Minumannya? Biar aku yang minum, dia milikku. Kalian tidak berhak memaksanya minum. Apa-apaan sih? Siapa suruh kamu minum untukku? Ini presdirku dari grupku. Wah, ganteng banget. Pres Diego, lama tidak berjumpa. Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin ya.
Kalau aku sampai melihatmu mengganggunya lagi, aku akan memberimu pelajaran. Iya. Dasar pria jahat. Sudah langsung khawatir saja. Kau dengan wanita lain, dia tidak seperti ini loh. Lin Jin ini bukan orang baik. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Prestir, Gu, sesantai itu ya. Kenapa? Di mana-mana selalu bertemu kamu. Atau jangan-jangan kamu terus mengikutiku? Tuan Mudalin, tadi boleh dong anggap aku menang? Tapi kamu belum menghabiskannya, kan? Bagaimana menurut kalian? Iya. Sialan ke Huainian, mengikuti terus, merusak rencanaku. Begini saja. Tadi kamu juga curang, kan? Kita ganti permainan. Boleh saja. Tuan Mudalin mau main apa? Kita main tebak besar kecil. Yang kalah, minum 1 gelas. Bagaimana? Berani main? Aduh, Tuan Mudalin, kalau begitu, bukankah terlalu membosankan? Tebak besar kecil, yang kalah, setiap kalah 1 ronde, lepas 1 baju. Bagaimana, Tuan Mudalin? Berani main? Cewek ini meremehkan sekali. Tuan Mudalin kita. Betul, Tuan Mudalin dalam permainan ini belum pernah kalah. Malam ini ada tontonan seru nih. Kalian jangan berisik. Jangan menakuti adik manis ini. Kalau begitu, karena kakak Lin tidak akan kalah. Kalau begitu kamu, Langsung saja kita mulai. Tuan Mudalin, tebaklah. Aku tebak. Itu kembar 3. Buka! Itu macan tutu. Sepertinya kau harus menepati janjimu. Tuan Mudalin benar-benar hebat. Tentu saja, aku akan menepati janjiku. Kak, jangan buru-buru. Duduk. Tuan Mudalin, giliranmu. Aku ingatkan kau, kalau kalah kali ini, kau benar-benar harus telanjang bulat. Sepertinya Tuan Mudalin akan dimanjakan malam ini. Mulai. Aku tebak, itu 1. Aku tebak, itu 1. Yakin? Ada drama lagi nih. Mana mungkin 1? Kecuali... Aku tebak Tuan Mudalin mau mengguncang 1 pilar menopang langit, kan? Terlalu memujiku. 1 pilar menopang langit? Cuma bercanda. Tidak ada yang bisa mengguncangnya di sini. Silakan buka, Tuan Mudalin. Tuan Mudalin menang lagi. Oke deh. Aku kalah. Nona Xia. Kamu sengaja mau kalah dariku, kan? Coba tebak. Tunggu. Biar aku yang lepasin. Gu Huainian, kamu sakit ya? Gu Huainian, kamu sakit ya? Ayo, seru banget. Lanjut. Sekarang giliranku. Jangan main sama mereka. Apa urusanmu? Jangan ganggu aku. Xia Fei,
Kamu cuma mau lepas baju, biar dia lihat kan? Kamu masih berani bilang aku? Sekarang siapa yang telanjang dada? Kamu malah tidak setia. Tuan Mudalin, ronde terakhir ini, kamu harus perhatikan baik-baik. Sudah, Tuan Mudalin. Silakan buka. Aku rasa angkanya tidak kecil. Kenapa belum dibuka juga? Lin Jin, ragu apa sih? Suara dadunya kacau, tidak bisa menebak angkanya. Tapi, kenapa dia begitu percaya diri? 4 poin. Kamu yakin? Tunggu. Aku ganti jadi 6 poin. Mau mulai nih. Aku nggak percaya bakal kalah. 6 poin. Aku menang lagi. Aduh, Nona Xia. kawa ya kawa, harus terima. Gu Huainian. Wanita yang kamu suka itu benar-benar tangguh ya. Aku lepas. Prestir Gu, sepertinya kamu sudah nggak ada yang bisa dilepas lagi. Aku masih punya. Nggak perlu kamu bantu aku. Nggak mungkin bro. Kamu sampai segitunya demi seorang wanita? Sampai sejauh ini? Semuanya, lihat Presdirgu yang terhormat. Ternyata mau telanjang bulat. Tuan Mudalin, apa maksudmu ini? Main ya main, bercanda ya, bercanda. Tempat hiburan jangan foto-foto. Kamu nggak tahu aturannya, ya? Gu Huainian, kenapa kamu terus menggangguku? Ini sukarela. Dia sampai melakukan ini untukku. Sudah. Hari ini, anggap saja kita berteman. Minum saja anggur ini. Anggap saja ini hukuman. Biar aku yang minum. Oke, ayo semuanya lanjutkan bermain. Bersulang. Baiklah. Bersulang. Sepertinya hari ini tidak berjalan mulus. Sebaiknya aku kabur dulu. Kak Huainian, kebetulan sekali. Tidak kusangka bisa bertemu denganmu di sini. Xia Fei, lama tidak bertemu. Apalagi yang ingin kau lakukan? Bukankah sudah kubilang? Jauhi Xia Fei. Kak Huainian, kau salah paham padaku. Aku juga tidak tahu Nona Xia ada di sini. Kak Huainian, di hatimu, aku seburuk itu ya? Kalian berdua ngobrol saja dulu. Aku ada urusan. Pergi dulu. Hei Xia Fei, ayo kita pergi. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Nona Xia, tunggu sebentar. Nona Xia, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Nona Ge, kalau tentang Gu Huainian, lupakan saja. Aku tidak tertarik padanya. Kau salah paham. Aku ingin minta maaf atas kejadian hari itu. Hari apa? Tidak perlu, aku sudah lupa. Ku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak ikut campur urusanmu dengan Huainian. Minumlah segelas anggur ini. Anggap saja kau memaafkanku. Kalau tidak... Nona Ge, aku sarankan kau hentikan trik-trik tak berguna ini. Kau benar-benar salah paham padaku. Muka Huainian, Nona Xia galak sekali. Presdirgu, aku sibuk sekali. Biar aku yang minum ini untuk Xia Fei. Hei. Kau gila ya? Anggur ini bermasalah, jangan diminum. Ikut aku, kau akan dalam masalah besar kalau tetap di sini. Pergi. Huainian. Gawat-gawat, kenapa Huainian yang minum anggur itu? Mereka tidak mungkin. Gemengsi, ada apa? Seseorang membawa pergi kakak Huainian. Apa Xia Fei? Sepertinya Gu Huainian berhasil ya. Bukan, berhasil apa? Apa engkau salah paham? Dia itu cuma cewek matre. Aduh. Xia Fei, kenapa kepalaku pusing sekali? Kemengsi menaruh obat di minumanmu. Efek obatnya sudah mulai bekerja sekarang. Beraninya dia. Oh, bukan karena kau minum demi aku tidak akan peduli padamu. Kau harusnya bersyukur.
Kamar ini awalnya aku siapkan untuk Tuan Muda Lin. Semuanya kau hancurkan. Gu Huainian. Gu Huainian, bangun. Gu Huainian. Kemengsi benar-benar kejam. Baru minum setengah gelas, Gu Huainian sudah telur. Aku doakan dia. Dan seumur hidup nggak bisa dapetin Gu Huainian. Xiaofei. Lepaskan aku. Aku bantu kamu muntah. Jangan muntah. Sudah jam segini, kamu masih peduli Citra? Ambil ponselku. Hah? Telepon. Ke siapa? Telepon ke siapa? Li. Oh, Telepon ke siapa sih? Selesaikan dulu omonganmu baru pingsan. Berapa sandinya? Telepon sekretaris Lee. Saya tidak menemukan sekretaris Lee di daftar kontak Anda. Anda ingin menelepon siapa? Telepon asisten Lee. Saya tidak menemukan asisten Lee di daftar kontak Anda. Kok nggak ada siapa-siapa sih? Coba pakai pengenalan wajah saja. Pengenalan gagal. Pengenalan gagal. Ya ampun. Xiaofei. Tolong aku! Tolong aku. Aku kepanasan sekali. Oh, Tolong aku. kau. Xiaofei. Kumohon. Anggap saja kau membantuku. Ya? Xiaofei. Jatuh cinta sekali saja. Sekali saja ya. Prestirgu, kau bicara apa sih? Kalau kau benar-benar dijebak, seharusnya kau tidak sadar, bukan memelukku dan minta tolong. Aku tidak bohong kok. Jangan berakting lagi, bisa tidak? Trik-trikmu ini sudah aku lakukan semua. Aku serius. 3 tahun lalu, saat aku baru tiba di kota, semua hartaku kau tipu habis. Tapi, ditipu olehmu. Aku sangat rela. Mungkinkah aku benar-benar salah paham padanya? Xiaofei, bisakah kau mau menipuku lagi? Diriku, uangku, dan hatiku, semuanya bisa kuberikan padamu. Apa yang kamu gumamkan? Aku akan memberikan segalanya padamu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tapi aku tidak mau. Tidak bisa. Kamu harus mau. Gu Huainian, bukankah kamu jomblo dari lahir? Kok bisa mencium sebaik ini? Asisten Lee, apa Huainian bersamamu? Nona Ge, prestilku hari ini ada urusan pribadi. Dia tidak menghubungimu? Tidak. Aduh, efek obatnya pasti sudah bekerja. Jangan-jangan mereka berdua sudah... Aduh. Nona, ada yang bisa saya bantu? Bantu? Di kamar lantai atas? Apa ada tuan yang bermarga Gu menginap? Maaf Nona, informasi privasi tamu di sini tidak bisa kami ungkapkan. Nah, tolong carikan aku. Apakah ada seorang wanita? Memang ada seorang tuanku. Huainian itu milikku. Xiaofei, berani-beraninya kau merebut priaku. Aku tidak akan membiarkanmu. Dasar pria brengsek. Coba saja kau berani kurang ajar lagi. Kau harus membantuku.
Kumohon. Jangan! Gu Huainian! Pelan-pelan. Gu Huainian, kenapa kau bisa melakukan ini padaku? Kalian... Oh, kalian keterlaluan. Siapa kau? Tidak lihat kami sedang sibuk? Tidak, maaf. Aku salah orang. Dasar gila. Xiaofei, kemana kau bawa Huainianku? Kemana? Angkat teleponnya. Apa yang kulakukan padanya tadi? Dasar orang jahat. Aku tidak akan memaafkan kalian. Pasangan ini... Xiaofei, maaf. Enggak. Ikut aku ke kamar mandi. Xiaofei, kau mau melakukan apa padaku? Dan ini bagus sekali ya. Pasti enak sekali disentuh, kan? Prestirku, Anda ini ada apa? Bantu aku berdiri. Kapan Xiaofei pergi? Prestirku, saat saya datang, Nona Xia sudah pergi. Benarkah? Ada apa ini? Mungkinkah Prestirku dan Nona Xia sudah... Kemengsi memasukkan obat ke minumanmu. Efek obatnya sudah mulai terasa sekarang. Asisten Lee. Ya, Prestirku, Anda benar-benar akan melakukan ini? Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Baik. Kemengsi. Sepertinya peringatan terakhir itu masih terlalu ringan. Sampai kau berani memperlakukan Xiaofei seperti ini. Manajer Lin, aku sudah menunggumu 10 menit. Kenapa kamu belum datang juga? Nona besar. Ada sedikit macet di persimpangan. Cepat kemari sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Baik. Xiaofei, semua gara-gara wanita ini. Bikin aku kesal. Siapa itu? Lepaskan aku. Aku nona besar keluarga G. Kamu siapa? Siapa yang menyuruhmu kemari? Apa Xiaofei? Kamu mau apa? Kamu mau melakukan apa padaku? Kamu tahu aku siapa kan? Jangan mendekat. Aku mohon padamu. Asal kamu melepaskanku. Apapun yang kamu mau, aku bisa penuhi. Jangan banyak omong, cepat minum. Aku tidak mau minum. Bersikaplah baik. Apa yang kamu berikan padaku? Siapa? Siapa yang ingin mencelakaiku seperti ini? Asisten Lee, sudah sesuai perintah Anda. Sudah dilaksanakan. Anda tenang saja. Pintu dan jendela sudah terkunci semua. Biarkan dia menderita semalaman. Baru lepaskan. Baik. Xiaofei, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Xiaofei, kamu buatku takut setengah mati. Kenapa semalaman tidak mengangkat teleponku? Tadi ada sedikit masalah. Aku menelponmu lebih dari 20 kali, tapi kau tidak mengangkatnya. Masalah apa sih? Sampai tidak ada satupun yang terangkat?
Aku... Xia Fei, aku sangat panas. Tolong aku. Xia Fei, jatuh cinta padaku sekali saja. Sekali saja ya. Aku akan bertanggung jawab padamu. Xia Fei, kau mendengarku tidak sih? Kau aneh sekali malam ini. Jangan-jangan aku ada urusan lain. Nanti kita bicara lagi. Ada apa ini? Setiap kali memejamkan mata, aku teringat Gu Huainia. Cuma ciuman saja kan? Benar-benar tidak berpengalaman? Oh, ciuman pertamaku. Tidak boleh ada orang lain yang mendahuluiku. Aku harus segera menikahinya. Menjadikannya istriku. Wang Jianguo, 50 tahun, orang kaya baru, psikisnya terdistorsi, sudah lama memanfaatkan wanita untuk memuaskan nafsunya. Ada model lain? Bintang Harapan? Masih ada? Mah, Nona, Bintang Harapan? Itu koleksi terbatas di toko kami. Hanya ada satu. Sudah dipesan pelanggan. Oh. Halo, Prasdiwa. Halo, Prasdiwa. Presdirwang. Lihat saja aku akan membuat ikan tua ini kering kerontang. Kalung yang kupesan mana? Cantik. Kalau kamu suka, aku bisa memberikannya padamu. Benarkah, Presdirwang? Senyum wanita cantik tak ternilai harganya. Apalagi wanita secantik dirimu. Sebenarnya, aku bisa membayarnya sendiri. Bisa membayar untuk wanita secantik dirimu adalah kehormatan bagiku, Wang. Suatu kehormatan. Presdirwang, Anda baik sekali padaku. Kalau saja Anda mau menerima ajakan makan malam saya... Presdirwang, dan aku sangka bertemu Anda di sini. Anda Nona G. Senang bertemu Anda. Nona G, masih mengingat saya? Wang ini, suatu kehormatan seumur hidup. Presdirwang, kenapa Anda bersama cewek matre ini? Xia Fei, membuatku menderita. Engkau tahu bagaimana aku melewati hari itu? Semalaman aku memanggil langit, langit tak menjawab, memanggil bumi, bumi tak merespons. Pada akhirnya, aku hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Nona G, maksud perkataan Anda itu? Yes, dia itu hanya seorang cewek matre. Dia itu hanya seorang cewek matre. Dia memang sengaja mengincar kalian para orang kaya. Aku yang menggodanya. Kau harus tahu, gue nggak kekurangan cowok. Kau di sini main mata mendekati Presdirwang. Aku cantik atau buku bagus. Itu namanya mendekati? Tak tahu malu. Bos, cewek ini sama sekali tidak menghargaimu. Kau berani mempermainkanku? Presdirwang, aku hanya datang ke sini untuk membeli kalung. Aku tidak mengambil sepeser pun darimu, kan? Memang tidak. Aduh. Oh, Xia Fei, suara sempoamu itu sampai mental ke mukaku. Presdirwang, jangan pernah percaya padanya. Langkah selanjutnya, dia akan menipu uangmu. Nanti, jika kau dihabisi oleh wanita ini, kau akan menyesal seumur hidup. Terima kasih atas peringatannya, Nona G. Tidak masalah, tidak masalah. Aku juga khawatir temanku ditipu oleh cewek matre ini. Anak naga begitu antusias? Jangan-jangan naksir Presdirwang ya? Oh, bukan. Bukan. Pantas saja, dia terus mengedipkan mata padaku. Ternyata dia diam-diam menyukaiku ya. Aku, Wang Jianguo,
Sungguh tak menyangka, ternyata Nona Ge juga menyukaiku. Wang Jiangwo. Nona Ge, jangan malu-malu. Cinta harus diungkapkan dengan berani. Benar kan? Betul. Sebenarnya aku juga... Siapa suruh menggangguku? Prestir Wang, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian berdua bernostalgia. Dadah. Nona Ge, Prestir Wang, Anda harus membantuku ya. ada apa Nona Ge? Selama aku bisa membantu, Wang Jiangwo ini, katakan saja. Wanita tadi itu selalu mengganggu. Oh, masalah ini. Kemari, Bos! tangkap wanita itu. Baik! Jangan biarkan dia kabur. Nona Ge, Xia Fei, kau tamat? Gawat. Berhenti! Hampir saja, aku sudah siap-siap. Berhenti! Kau kenapa sih? Gila ya? Cewek ini keren banget. Kau malah mengagumi cewek? Hei, bukankah itu orang yang kita cari? Ayo. Astaga, ternyata aku dikenali. Kau ke sana. Kita kepung dia. Oke. Maaf, Kenapa? Menabrak orang? Cuma bilang maaf, lalu mau pergi? Kakak ganteng, aku benar-benar buru-buru. Huai Nia, Sialan. Prestir Gu, tolong aku. Boleh saja aku bantu, tapi kamu harus setuju satu syarat. Setuju. Xia Fei, kamu mengikutiku setiap hari. Hah? Aku... Kalau suka aku banget, mending nikah sama aku aja. Nikah? Nggak mau. Aku panggil mereka balik. Nikah. Nanti langsung urus surat nikah. Gimana? Anak pintar. Kamu datang cari Gemeng sih kan? Gemeng sih? Dia juga di sini? Dia yang merusak rencanaku. Bagus. Sepertinya peringatan terakhirku masih terlalu lunak. Xia Fei, aku benar-benar nggak akrab sama dia. Bahkan teman pun bukan. Kenapa kamu bilang ini padaku? Aku nggak mau tahu. Jangan selalu mengaitkan aku dengannya. Kalau mau mengaitkan, ya aku sama kamu. Jangan bergerak. Orang yang menangkapmu belum pergi. Mereka sudah pergi kan? Seharusnya sudah pergi. Kurasa sih, mereka pasti menunggumu di pintu depan. Mobilku di luar. Kita lewat pintu belakang saja, yuk. Pintu belakang? Di sini ada pintu belakang juga. Tentu saja ada. Ikut aku. Huai Nian, mau membantu wanita itu lagi ya? Kau membantu wanita itu lagi kan? Pagelaran busana estetika oriental besok, aku akan mengundang Xia Fei dengan hormat. Baik, Nona besar. Xia Fei? Nah besok, aku akan membuatmu di bawah sorotan lampu, hancur total reputasinya. Wah, pagelaran busana kali ini keren banget ya. Mengundangku naik panggung? Ini undangan dari direktur kami. Nona Xia, silakan ikut saya. Ayo. Nona Xia, ini gaun yang sudah kami siapkan untuk Anda. Silakan dicoba. Saya permisi dulu. Oke, terima kasih. Sudah kudengar mereka akan memilih orang dari wanita-wanita cantik yang hadir untuk naik panggung. Ternyata benar. Tapi mereka, bagaimana mereka tahu ukuranku? Aduh, dengan badanmu ini, pakai karung goni pun tetap cantik. Coba coba. Gaun ini kok aneh ya kelihatannya.
Apa maksud mereka? Gaun ini kok aneh ya kelihatannya. Apa maksud mereka? Apa mereka benar-benar mau kamu pakai karung goni ke panggung? Aku akan temui mereka sekarang. Aisin, Xia Fei. Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi di sini. kenapa kamu lagi? Show pagelaran busana ini disponsori oleh keluarga G kami. Aku di sini bukan hal yang aneh, kan? Kemengsi, ini ulahmu lagi, ya? Aduh, kain jelek ini cocok sekali denganmu. Orang jelek pakai kain jelek, jelek sekali. Apa maumu sebenarnya? Aku ingin kamu malu dong. Mari kita sambut tamu istimewa kita, Nona Xia Fei. Xia Fei, Agu Huainian sudah memberitahumu? Aku sama dia sudah bertunangan. Bertunangan? Tunangan? Xia Fei, aku benar-benar tidak akrab dengannya. Bahkan teman pun tidak. Pertunangan keluarga yang Nona G maksud, kau sudah disetujui Gu Huainian? Tentu saja. Bagus ya si margaku ini. Undangan pertunangan sudah ada, kau masih berani bohongi aku. Xia Fei, di hati Huainian hanya ada aku. Dia cuma main-main denganmu. Nona G tenang saja, aku pada Gu Huainian tidak punya perasaan apa-apa. Xia Fei, malam itu kalian melakukan apa? Nona G maksud malam yang mana ya? Aku dan Tuan Gu sudah melewati terlalu banyak malam bersama. Hal yang terjadi setiap malam berbeda-beda loh. Kau sebaiknya jelaskan padaku. Kami tidak lebih dari melakukan hal-hal yang kami suka. Kau jangan salah paham ya. Hal-hal yang kalian suka? Betul, persis seperti yang kau pikirkan. Jangan salah, teknik prestirku benar-benar hebat loh. Kira-kira 2 jam kan? Kau? Nona G begitu terkejut. Apa jangan-jangan kau bahkan belum pernah mencium prestirku? Siapa bilang? Atau kau bahkan belum pernah memegang tangannya? Kau... Jangan bicara omong kosong. Xia Fei, aku tadi keluar dan bertanya-tanya. Tidak ada yang menjawab. Ada yang tidak beres nih. Ayo, kita pergi. Nona Xia, silakan ganti baju dan naik ke panggung. Apa maksud kalian? Apa kalian ingin membatasi kebebasan pribadi kami? Kemengsi, apa kau harus melakukan ini sampai sejauh ini? Nona Xia, silakan. Bawa dia. Xia Fei, tunggu saja sebentar lagi. Kau akan dipermalukan. Ya lumayan. Lumayan? Di mana Nona Xia? Sekarang gilirannya tampil. Nona Xia, Siapa tuh? Orangnya di mana sih? Kalau bukan Nona G yang minta, orang awam kayak gini nggak bakal dibiarin bikin kacau di panggung. Wah, cantik banget. memang pantas jadi putri keluarga J. Cantik banget ya. Kulit putih, cantik, badannya lebih bagus dari supermodel. Xia Fei, kamu pakai kain lap jelek begitu, cuma bakal jadi bahan tertawaan semua orang. Dia siapa sih? Kok lebih cantik dari Nona Ge? Yuh, dikasih kain lap jelek buat naik panggung. Jelas-jelas mau bikin kamu malu dong. Jangan khawatir. Aku sudah siapkan baju untukmu. Cepat ganti sana. Kok dia bisa punya gaun baru? Kalung di lehernya itu dapat dari mana lagi? Ini siapa sih? Belum pernah lihat. Xia Fei, kamu cantik banget. Xia Fei itu siapa?
Nama ini akan kuingat. Dia itu benar-benar untuk dunia mode. Model yang dirancang khusus. Terima kasih sudah mengundangku ke pekan mode ini. Ini pertama kalinya aku tampil, semoga maklum ya. Ternyata ini pertama kalinya dia tampil. Cantik sekali. Lihat. Kalung di lehernya itu. Itu kan cahaya abadi yang langka di dunia. Kalung ini tak ternilai harganya. Di negara ini, tidak lebih dari 10 orang yang bisa membelinya. Bagus, Xia Fei. Kau berani-beraninya memakai barang palsu di depan umum. Apa yang kau lakukan? Oh, hadirin sekalian, kita semua bertanggung jawab untuk menolak barang palsu. Barang palsu? Nona Xia Fei benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya, dia memakai barang tiruan dan menipu di sini. Apa buktimu sampai berani memfitnahku di depan umum? Xia Fei, kau hanyalah seorang cewek matre. Meskipun kau mencari 10 pria, kau tetap tidak akan bisa membelinya, kan? Coba katakan sekali lagi. Kau berani memukulku? Hentikan. Siapa yang memberitahumu kalung ini palsu? Gu Huainian, kenapa dia ada di sini? Bukankah seharusnya dia menghadiri KTT 20? Apa Xia Fei begitu penting di hatimu? Sampai kau rela demi dia melewatkan pertemuan sepenting itu? Dia presidirku dari grupku kan? Hadirin sekalian, ini adalah cahaya abadi yang asli. Ini hadiah dariku untuk Nona Xia. Mana mungkin? Mereka ada hubungan apa sih? Presdirgu yang tidak pernah dekat dengan wanita ternyata rela menghabiskan banyak uang demi seorang wanita cantik. Huainian, kau... Bukankah aku sudah bilang padamu? Jangan dekati dia. Aku... Pergi sana. Xia Fei, ini semua salahmu. Asal tidak ada kau, Huainian akan jadi milikku. Wow, bagus. Pria tampan dan wanita cantik. Pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Kau terluka. Urusanku bukan urusanmu. Tidak bisa. Mulai hari ini, urusanmu adalah urusanku. Gu Huainian. Kamu ngapain? Gu Huainian. Turunkan aku. Lepaskan aku. Turunkan aku. Xia Fei, nanti aku antar kamu pulang ya. Mulai sekarang, urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Xia Fei, aku tidak akan membiarkan Gemengsi mengganggumu lagi. Selama kamu tidak menggangguku lagi, tidak akan ada yang menggangguku. Bukankah kita baik-baik saja sebelumnya? Itu menurutmu saja kan? Presdirgu, hubungan terbaik di antara kita adalah tidak ada hubungan. Sudah, sampai di sini saja. Tidak perlu bertemu lagi nanti. Jangan pergi. Kamu, lepaskan aku. Kamu jelas-jelas juga tertarik padaku. Kenapa masih mengucapkan kata-kata menyakitkan ini? Presdirku sudah bertunangan dengan Nona Ge. Kenapa masih terus menggodaku? Tunangan? Ayah, aku tidak suka Gemengsi. Jangan jodoh-jodohkan kami. Wainya, aku sudah bicara dengan keluarga G. Kalian tunangan dulu. Perasaan bisa dipupuk pelan-pelan. Aku tidak akan setuju. Jangan buang-buang tenagamu. Gemengsi lagi yang berulah. Xia Fei, naik mobil. Kamu benar-benar salah paham padaku. Aku tidak pernah setuju. Tunangan dengan keluarga G. Salahku. Ini semua salahku. Maafkan aku ya. Jangan ikuti aku lagi. Aku tidak mau tahu. Dan tidak ada waktu untuk tahu. Hati-hati. Kepala. Sudah aku bilang hati-hati, kan? Pergi sana. Soal pertunangan itu, aku juga baru tahu mendadak. Jangan ikuti aku lagi. Aku tidak mau tahu dan tidak ada waktu untuk tahu. Nyonya ini sibuk.
Hati-hati. Pergi! Pak sopir, ke kompleks Shanghai. Prestirgo, itu Nona G. Pagelaran busana yang Nona Sia diundang. Bagus. Beritahu bank investasi. Kuasai grup G. Dalam 24 jam. Aku ingin grup lenyap dari kalangan atas Jingkuan. Baik. Apa jadwal Xia Fei baru-baru ini? Kami menyelidiki. Nona Sia malam ini akan pergi ke resort Guhai. Guhai? Kalau begitu, atur jadwal aku juga. Aku juga mau pergi. Yo. Asisten Lee, alamatnya tidak salah kan? Tidak salah. Sesuai perintah Anda, kami mengirim 30 orang untuk mengawasinya. Bisa dibilang, kami sudah mengepungnya. Guhai, Nyonya ini kembali. Atur kunci layar. Nanti bisa dilihat kapan saja. Prestirgo, Nona Sia sudah masuk resort bintang 7 Guhai. Begini saja. Semua lokasi penilaian perusahaan baru-baru ini, batalkan semuanya. Ganti menjadi resort Guhai. Prestir, Go ini agak... Ini keputusan perusahaan. Baik. Dengan begini, Xia Fei bisa beristirahat dengan baik di resort ini nanti. Prestirgo, kontrak sudah ditandatangani. Anda sekarang adalah penanggung jawab utama resort Guhai. Bagus. Prestirgo, Anda membeli resort ini untuk Nona Sia dengan harga 3 miliar. Apa itu sepadan? Dia sepadan. Kamu, kenapa kamu di kamarku? Melihatku, apa kamu tidak terkejut? Terkejut apanya? Cepat keluar. Cepat keluar dari sini. Tidak bisa. Ini juga kamarku. Kalau tidak percaya, tanyakan saja di resepsionis. Halo, ada orang asing di kamarku. Ada apa ini? Maaf, Nona. Saya akan memeriksanya. Kamu. Tunggu saja. Pergi sana. Nyonya, karena ada gangguan sistem, Anda dan Tuan Gu menginap di kamar yang sama. Kalau begitu, tolong ganti kamarku. Tempat yang pernah ditinggali cowok brengsek itu. Aku jijik. Maaf, hotel kami penuh. Kami akan memberikan kompensasi 10 kali lipat sebagai ganti rugi. Lalu, sekarang aku harus bagaimana? Anda bisa mempertimbangkan untuk menginap bersama Tuan Gu. Atau pindah ke hotel lain. Pindah ke hotel lain. Di radius ratusan kilometer ini, hanya ada satu hotel ini. Kamu aku pindah kemana? Maaf, Nyonya. Panggil manajer kalian kemari. Aku akan bicara langsung dengannya. Lihat. Ini kamarku kan? Gu, ini ulahmu kan? Jangan menuduhku sembarangan. Diamlah. Sepertinya malam ini, tidak ada kamar kosong lain, Nona Sia. Bagaimana kalau kau tidur denganku? Pergi sana. Aku lebih baik tidur di jalanan. Gak mungkin aku mau tinggal sama cowok brengsek kayak kamu. Oh ya? Kok aku ingatnya kita pernah tidur bareng ya? Dan itu sampai 2 jam penuh. Kok aku ingatnya kita pernah tidur bareng ya? Dan itu sampai 2 jam penuh. Jangan bilang. Presdirgu memang hebat. Kira-kira 2 jam kan? Itu kamu sendiri yang bilang kan? Gengsi yang bilang ke kamu? Tebak aja. Kamu masih ingat ciuman itu? Aku masih teringat sampai sekarang.
Jangan bilang lagi. Aku mau bilang. Kau dasar cowok brengsek. Kapan kamu jadi sebrengsek ini? Ciuman waktu itu. Jangan-jangan itu ciuman pertamamu ya? Cari mati ya? Mati di tanganmu. Itu sepadan. Oh ya, waktu itu aku bantu kamu kabur di mall. Kamu belum menepati janjimu. Kamu brengsek. Selain itu, aku bisa janji apapun padamu. Oke. Kalau begitu nikahi aku. Nona Sia, Oh, apa Anda di sini? Aku masuk. apa Anda di sini? Nona Sia, apa Anda di sini? Aku masuk. Mana orangnya? Apa sudah pergi? Aneh. Menggigitnya sakit sekali. Apa kau anjing? Kau pantas mendapatkannya. Aku pantas mendapatkannya. Apa salahnya aku menyukaimu? Kau sudah punya tunangan, tapi masih menyukaiku. Itu salah besar. Xiaofei, aku tegaskan sekali lagi padamu. Aku tidak suka Gemengsi, dan tidak mungkin bertunangan dengannya. Cepat keluar. Ini kamarku. Keluar. Aku tidak peduli. Aku akan tidur di sini. Aku tidak peduli. Aku akan tidur di sini. Kau ini benar-benar tidur tidak lepas sepatu. Memangnya kau bisa melarangku? Aku suka. Ini resort Guhai. Ratusan kilometer dari pusat kota. Sekarang jam 12 malam. Kau tidak akan bisa dapat taksi. Baiklah. Kalau begitu, aku tidur di sofa saja. Baiklah. Ternyata dia benar-benar bisa tidur. Xiaofei, akhir-akhir ini, apa aku terlalu jahat padamu? Kenapa semalam aku langsung tertidur di sofa? Biasanya kan aku sering insomnia. Gu Huainian, syukurlah kau masih punya sedikit hati nurani. Lapar sekali. Ternyata aku tidur selama ini. Sarapan hotel pasti sudah ditarik dari tadi. Masih hangat. Xiaofei, jangan lupa sarapan. Presdirma. Menyebalkan. Presdirgo. Sebuah kehormatan besar. Anda memilih untuk mengakuisisi resort Guhai. Di sini agak bising. Bagaimana kalau kita pindah ke ruang tamu? Untuk diskusi lebih lanjut, Ayo.
Bukankah ini Presdirma? Nona Ge, jarang sekali bertemu Anda. Presdirma, Anda harus membuka mata lebar-lebar ya. Di pesta ini, ada banyak orang dengan niat buruk. Ketahuilah, kadang-kadang bahaya itu sudah sangat dekat. Presdirma, Terima kasih atas peringatannya, Nona Ge. Kalau begitu, saya permisi dulu. Silakan. Dadah, Presdirma. Presdirma. Gemengsi. Apa maksudmu? Aku cuma tidak suka melihatmu mendekati pria. Xiafei, kau itu memang gold digger sejati. Kau tidak akan pernah bisa melampaui kelas sosialmu. Pantas saja Gu Huainian bicara begitu tentangmu. Dia bilang apa tentangku? Tanya saja sendiri. Kenapa? Kau tidak berani bertanya? Atau jangan-jangan dia memang tidak akan peduli padamu? Jangan memprovokasi di sini. Marah ya? Kau benar-benar menyedihkan. Xiafei, kenapa Gu Huainian hanya menyukaimu? Padahal aku sudah mengejarnya, tapi dia tidak mau. Kenapa? Xiafei, kenapa kau melakukan ini padaku? Bukankah ini Nona Ge? Keterlaluan, membuli orang di depan umum. Kurang ajar sekali. Betul. Kenapa kamu merebut tunanganku? Meng, ada apa denganmu? Siapa yang menindasmu? Bibi, dia mendekati Huainian dan mempermalukanku di depan umum. Kamu siapa? Penampilanmu saja yang bagus. Tapi di belakang, melakukan hal seperti ini. Aku peringatkan kamu ya. Anakku akan segera bertunangan. Keluargaku hanya mengakui Nona Meng sebagai menantu. Dia terus mendekati Huainian dan terus menindasku. Wanita jahat. Wanita seperti ini harusnya dihukum mati. Paman Bibi, kalian harus membantu. Nona muda, aku sarankan kamu bersikap baik-baik saja. Barang curian, cepat atau lambat, harus dikembalikan. Sampah sepertimu masih ingin naik kasta jadi Phoenix? Kalian berdua tidak bertanya dulu. Langsung percaya dia menyebarkan rumor kosong di sini? Nona Ge, itu siapa? Apa perlu membuat rumor tentangmu? Betul. Memangnya kau siapa? Minta maaf. Atau keluar sana. Minta maaf. Gemengsi. Perlu aku panggil Gu Huainian untuk menjelaskan di depan umum? Kau masih mau menghasut Huainian untuk menutupi kebohonganmu? Aku panggil anakku kemari. Kau tamat. Paman, masalah kecil begini tidak perlu merepotkan Huainian. Xiaomeng, jangan takut. Ada Paman dan Bibi yang mendukungmu. Paman, Bibi, aku baik-baik saja. Kalian tidak perlu khawatir. Panggil saja dia. Aku ingin lihat Gu Huainian akan membela siapa. Wanita ini kenapa tidak tahu, malu sekali. Betul. Baru pertama kali bertemu orang jahat sekeras kepala ini. Margu, Paman Gu, hal seperti ini sungguh tidak perlu merepotkan Huainian kan? Dia sibuk sekali. Tenang saja, wanita yang suka memanjat sosial seperti ini sudah sering kulihat. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Aku tidak apa-apa kok kalau sedikit menderita. Sudah tersambung belum teleponnya? Perlu tidak aku bantu telepon? Maksudmu apa, ha? Jangan-jangan anakku akan mengangkat teleponmu duluan. Betul sekali. Aku kan lihat kalian cukup cemas. Perlu aku bantu tidak? Wanita ini sudah tidak tertolong. Wanita ini sudah tidak tertolong. Gu Huainian, bahkan telepon Paman Gu saja tidak diangkat. Mana mungkin dia mengangkat teleponnya? Gu Huainian, kau berani-beraninya menutup teleponku. Sudah kubilang apa? Kau tidak sungguh-sungguh berpikir ayam hutan bisa berubah jadi burung phoenix, kan?
Sepertinya Huainian sama sekali tidak peduli padanya. Aku masih punya kesempatan. Cuma bercanda kok. Bercanda? Orang, usir dia keluar. Jangan biarkan dia lolos. Baik. Xia Fei, sekarang kau tidak bisa sombong lagi kah? Prestirku datang! Anakku datang, kau tamat. Huainian, kau datang. Keluarga Ge dan keluarga Gu benar-benar pasangan serasi. Dengar-dengar Presdirku, membeli seluruh resort hanya untuk Nona Ge. Wainian, kenapa kau baru datang? Berapa kali paman meneleponmu? Di sini terjadi masalah besar. Apa yang kalian lakukan padanya? Dia. Xiao Meng, jangan khawatir. Paman pasti akan membantumu. Kenapa tiba-tiba meneleponku? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, apa yang sebenarnya kalian lakukan padanya? Apa hubunganmu dengannya? Mungkinkah apa Nona Ge tidak melihat? Gemengsi, kamu lagi bikin ulah apa lagi? Aku... Jelas-jelas dia yang menggangguku. Nah, wanita jahat ini sudah hampir menginjak-injak Nona Meng. Xia Fei, kamu hebat sekali. Kenapa Presdir Gu membela dia? Jelaskan baik-baik. Hadirin sekalian, Xia Fei adalah orang yang benar-benar kucintai. Bukan orang ketiga atau apapun. Dia cinta pertamaku. Akulah yang terus-menerus mengejarnya tanpa malu. Ada apa ini? Keluarga Gu dan keluarga Ge bukankah sudah bertunangan? Huainian, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Oh, dia itu cewek matre. Cewek matre? Gemengsi, begitukah caramu memfitnah Xia Fei? Aku! Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Jangan mengganggunya. Huainian, kenapa kamu bicara begitu? Tapi kan Meng itu tunanganmu. Tunangan? Aku, Gu Huainian, sama sekali tidak pernah setuju bertunangan dengan keluarga Ge dan tidak akan pernah terjadi seumur hidupku. Asisten Li. Prestirku. Ini adalah surat pertunanganku dengan Nona Ge. Huainian, jangan lakukan itu! Jangan. Hadirin sekalian, mulai sekarang, aku dan Nona Ge tidak ada lagi hubungan pertunangan. Kenapa kau melakukan ini padaku? Apa-apaan ini? Dia benar-benar melakukan sejauh ini untukku. Jangan. Mulai sekarang, aku dan Nona Ge tidak ada lagi hubungan apapun. Anak kurang ajar. Kau tahu apa yang kau lakukan? Kita pergi. Wainian, kau benar-benar akan demi wanita jahat ini menghancurkan sendiri pertunangan dengan keluarga Ge? Huainian, kau harus memikirkannya baik-baik. Bukankah sudah kubilang, aku tidak setuju perjodohan ini. Kalian, jangan buang-buang pikiran lagi. Sekarang surat nikahnya sudah hancur, kalian juga harus menyerah. Perintah orang tua, kata Mak Komblang, bukan berarti kau bisa menghancurkannya begitu saja. Nah, ini semua demi kebaikanmu. Ku bilang padamu, mau tidak mau, pesta pertunangan harus tetap diadakan sesuai jadwal. Kalau aku menolak? Kalau begitu, aku tidak punya anak sepertimu. Bagus. Sepertinya, kalian sudah terlalu lama hidup enak. Apa maksudmu? Asisten Lee. Ya. Pesankan tiket kereta untuk orang tua aku besok pagi. Antar mereka kembali ke desa, biar mereka menenangkan diri. Jangan pernah kembali lagi. Baik. Apa? Jangan. Nak. Ayah salah. Bawa mereka pergi. Baik. Jangan. Nak. Ayah tahu ayah salah. Paman Bibi. Presdir Gu demi wanita itu sampai melakukan ini. Bukan hanya membatalkan pernikahan, tapi juga mengusir orang tuanya. Tega Huainian, apa kau setega itu? Lalu bagaimana caramu memperlakukan Xia Fei? Dia itu wanita jahat. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kemari. Siap. Kau mau apa? Apa kau mau mengusirku juga? Aku nona besar keluarga Ge. Apa yang kau lakukan ini? Apa kau mau bermusuhan dengan keluarga Ge? Gimana pengawalku? Jangan buang-buang tenaga. Orang-orangmu sudah bubar sejak tadi. 30 detik lagi, berita kebangkrutan keluarga Ge akan resmi dimuat di berita. Keluarga Ge ku punya bisnis besar, Bos. Mana mungkin bangkrut? 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4. Breaking news dari dunia bisnis. Berita terbaru, perusahaan properti terkenal, Grup G, karena terputusnya rantai modal, hari ini resmi mengumumkan kebangkrutan. Benar-benar bangkrut? Beneran bangkrut. Ternyata bangkrut. Ya ampun. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mana mungkin bangkrut? Tidak mungkin. Xiafei, ini semua gara-gara kamu. Aku mau kamu kembalikan semua yang kamu ambil beserta bunganya. Awas. Huainian, kamu tidak apa-apa. Bukan aku. Kemengsi, kamu sudah berkali-kali mengganggu Xiafei. Semua yang terjadi hari ini, termasuk bangkrutnya keluarga Ge, ini semua salahmu. Bukan aku yang melakukannya. Kemari. Siap. Bawa dia pergi. Siap. Jangan. Oh Xiafei, dasar wanita jahat. Kenapa kau harus menghancurkan aku dan Gu Huainian? Wanita jahat, lepaskan aku. Gu Huainian, kenapa kau melindungiku? Kau terluka? Tidak apa-apa. Hanya luka ringan. Yang penting kau baik-baik saja. Kenapa kau masih bicara begitu? Ayo, aku akan membawamu memeriksakan kondisi lukanya. Kondisi lukamu. Tidak apa-apa. Ini semua salahmu. Kalau aku tidak bisa memilikinya, kalian juga jangan harap. Lepaskan aku. Kalau aku tidak bisa memilikinya, kalian juga jangan harap. Kalau aku tidak bisa memilikinya, kalian juga jangan harap. Huainian. Gu Huainian. Tolong. Ya Pak, tolong dia. Tolong. Gu Huainian. Gu Huainian, apa yang kamu lakukan sih? Dasar bodoh. Kamu berkali-kali melindungiku dari bahaya. Padahal aku sudah begitu padamu. Gu Huainian, aku tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Oh, kamu kenapa-kenapa? Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Gu Huainian, cepat bangun. Huainian, Aku janji. Kalau kamu bangun nanti, aku tidak akan lagi Menggoda orang lain. dan membuatmu marah. Aku janji akan menikahimu. Gu Huainian, cepat bangun. Sudah puas melihatnya? Belum. Sudah puluhan kali. Masih belum puas juga? Yang membuatku penasaran adalah, aku jelas-jelas melihat Kemengsi menusuk tubuhmu dengan garpu. Kenapa tidak ada luka? Cuma bahuku yang sedikit terluka. Rompi berduri. Pernah dengar? Rompi berduri? Itu yang dipakai aktor panggung untuk bela diri di drama TV. Bagus, dasar Gu Huainian. Berani-beraninya bohongi gua. Gara-gara lo, gua nangis sampai separah itu. Lo masih pura-pura. Maaf ya, gue lupa lo punya bagian tubuh atas. Lo mengkhawatirkanku. Mana ada? Masih saja keras kepala. Jangan banyak omong. Biar gue bantu, bersihkan lukanya dulu. Untung saja lo beruntung, tidak ada pecahan kaca. Gue obati ya, tahan sedikit ya. Sudah selesai. Beberapa hari ini, jangan sampai lukanya kena air. Xiafei, apa kau mengkhawatirkanku? Jangan ngaco. Gu Huainian, lain kali, jangan sok jadi pahlawan. Xiafei, aku sungguh tidak membohongimu. Dari awal sampai akhir, orang yang kucintai hanya kamu. Kenapa kamu bilang semua ini padaku? Kamu salah paham padaku sebelumnya. Sekarang, sudah jelas kan? Sebelumnya, aku salah menilaimu. Maaf. Lalu, bagaimana kamu akan mengganti rugiku? Aku mau kembalikan kotak P3K dulu. Xiafei, kenapa kamu gugup? Hanya Gu Huainian? Kenapa harus kabur?
Para tamu yang terhormat, terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan momen penting. Momen penting. Resort Guhai akan menyambut babak baru. Mari kita, dengan tepuk tangan meriah, menyambut penanggung jawab baru. Xia Fei. Nona Xia naik ke panggung. Siapa Xia Fei? Resort Guhai bernilai miliaran. Dibeli oleh bos besar mana? Nona Xia. Kebetulan sekali ya. Di pesta ini, ada juga orang yang namanya sama denganku. Apa Nona Xia ada di sini? Siapa ini? Mungkinkah dia orang penting yang baru? Anda akhirnya datang. Semuanya, ini adalah penanggung jawab baru kita. Nona Xia. Kalian pasti salah orang. Aku tidak. Dia tidak salah orang. Ini. Mulai hari ini, resort ini, semuanya milikmu. Benar tidak sih? Tidak mungkin. Seluruh resort? Selamat menjabat, Presdir Xia. Aku. Daripada jadi wingman-mu, aku bisa ganti identitas. Kehuainian. Sebenarnya, apa yang ingin kau lakukan? Xia Fei, maukah kau jadi pacarku? Terima dia. Aku? Beri aku waktu. Kenapa dia kabur? Ya ampun, Presdirku ditolak. Presdirku, mau mengejar ya? Nona Xia, gawat. Presdirku sudah minum 3 gelas whisky. Dia hampir pingsan. Apa kau pikir dirimu gentong anggur? Xia Fei, aku tahu kau akan datang. Siapa suruh kau mengejar orang seperti ini? Tidak takut mati? Ini sakit. 1000 kali lebih sakit dari sakit perut. Apa kau tidak enak badan lagi? Aku kira aku mengendalikan segalanya. Baru sekarang aku sadar. Bahkan detak jantungku kau yang menentukan. Kau cuma bisa merayu dengan kata-kata manis. Ku beri bunga, kau bilang norak. Ku antar jemput, kau bilang terlalu mencolok. Xia Fei, apa hatimu terbuat dari besi? Atau kau memang membenciku? Aku tidak bilang tidak suka padamu. Kau benar-benar menyukaiku. Menurutmu? Mulai hari ini, kau milikku.